Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad F dengan NIM 2024 05020719. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang analisis terhadap penerapan biaya kualitas berdasarkan tren penelitian industri. Yang langsung saja kita mulai dari berikut ini. Jurnal yang saya gunakan yang pertama yaitu tentang judul analisis biaya kualitas produk dalam meningkatkan kualitas produk pada UD Wahyu Manado. Penulisnya yaitu Christine H. Johannes Hirman Karamoy serta Victorina Z. Tirayo. Berasal dari institusi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Yang selanjutnya jurnal kedua yaitu judulnya Analisis Biaya Kualitas untuk Mengurangi Produk Cacat pada Toko Mebel Jatiraya Kendari. Penulisnya yaitu Ika Mayasari, Munto Abdullah, dan Jumardi. Asal institusi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo dengan nama Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Langsung saja kita mulai pada bab pertama pendahuluan. Latar belakang yaitu kedua sumber ini meneliti tentang peran penting dari manajemen kualitas dan analisis biaya kualitas dalam menjaga keberlangsungan operasional serta kepercayaan konsumen pada sektor industri di Indonesia. Sumber pertama mengkaji tentang Dewa Manado yang bergerak dalam industri makanan berupa produk tahu dari yang disimpulkan peneliti menemukan bahwa dalam aspek perencanaan dan efisiensi sudah sangat baik atau terbukti berhasil. Sedangkan sumber kedua menganalisis tentang IKM Toko Mebel Jatiraya Kendari yang mengungkapkan bahwa penurunan biaya pengendalian akibat kenaikan biaya kegagalan akibat cacat produksi seperti cacat pada ukiran material yang digunakan. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah bagaimana menekan angka kerusakan barang guna mencapai standar kepuasan pelanggan yang optimal. Tujuan saya dalam menganalisis jurnal ini yang pertama pada jurnal Dewa Manado, tujuan utama yaitu menganalisis apakah penggunaan biaya kualitas sudah efisien dan sah dalam mendukung keuntungan dari organisasi. Kedua, menentukan bagaimana biaya kontrol pencegahan dibandingkan dengan biaya kegagalan mempengaruhi suatu kemajuan dari organisasi jangka panjang. Tiga, mengevaluasi hubungan antara kualitas produk dengan loyalitas konsumen serta dampak yang diberikan kepada volume penjualan serta posisi kompetitif perusahaan di kancah pasar. Pada jurnal kedua, yaitu tujuan utama adalah menganalisis efektivitas biaya kualitas yang mencakup biaya pencegahan penilaian kegagalan eksternal dan internal dalam menekan tingkat kerusakan produk. Kedua, membantu perusahaan melakukan pengendalian kualitas secara total agar dapat secara konsisten menghasilkan desain produk yang berkualitas dengan meminimalkan tingkat kerusakan pada produk yang hendak dijual. Ketiga, memberikan rekomendasi tindakan bagi perusahaan untuk menekan tingkat kerusakan. Selanjutnya adalah bab kedua, ringkasan temuan. Analisis mengenai biaya kualitas dalam bisnis menunjukkan perubahan yang bervariasi berdasarkan jenis industri dan cara pengelolaan intern di toko mebel Jatiraya Kendari teridentifikasi bahwa perusahaan menghadapi sejumlah masalah serius dalam pengendalian barang-barang cacat. Total biaya kualitas di toko tersebut meningkat pesat dari 35 juta sekian 4,10% dari total penjualan pada tahun 2018 menjadi 76 juta sekian dengan persentase 4,58% dari total penjualan pada tahun 2019. Kenaikan ini dinilai sebagai perubahan yang merugikan karena proporsinya terhadap penjualan terus meningkat. Secara rinci, biaya untuk pencegahan naik tajam disebabkan oleh kebutuhan perawatan mesin dan pengadaan suku cadang.
Sedangkan biaya kegagalan internal juga meningkat akibat perlunya memproduksi ulang barang-barang yang tidak memuaskan. Di sisi lain, Udewayu Manado yang beroperasi di sektor tahu menunjukkan manajemen yang lebih teratur dalam aspek anggaran, tidak seperti kasus sebelumnya realisasi biaya untuk kualitas di Udewayu secara konsisten lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan, baik pada tahun 2020 maupun 2021. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah terampil dalam merencanakan dan melaksanakan efisiensi biaya kualitas. Namun demikian, rata-rata rasio biaya kualitas terhadap penjualan mereka berada pada angka 20,95%, sedangkan melebihi standar ideal dari 2,5% yang dianjurkan dari teori Hansen dan Mower. Dampak yang terjadi sebagai berikut ini. Selanjutnya kita beralih langsung ke pemetaan komponen biaya kualitas berdasarkan data dari jurnal yang saya baca berikut tadi. Ini merupakan rincian dari tabel yang sudah saya kumpulkan dari data yang tertera pada jurnal tersebut. Dari tabel pertama dapat disimpulkan pada IKM Toko Mebel Jatiraya Kendari total biaya mencapai 4,62% dari data penjualan dari tahun 2019. Dengan dominasi pada biaya pencegahan sebesar 2,95% yang menunjukkan dalam pengendalian dan perencanaan biaya sudah baik. Akan tetapi dalam biaya penilaian yang masih rendah menunjukkan bahwa kualitas formal masih belum cukup optimal. Meskipun angka persentase kegagalan internal maupun eksternal cenderung rendah. Pada tabel 2 terdapati sebagai berikut. Dalam tabel berikut ini persentase tidak saya cantumkan karena pada data jurnal tidak menyebutkan tentang persentase, hanya terdapat nilai yang berupa berikut ini. Akan tetapi pada data jurnal menyebutkan biaya persentase secara keseluruhan. Kesimpulan dari tabel kedua yaitu pada UD Wahyu Manado total biaya mencapai 3,12% pada data tahun 2021. Yang data 3,12% ini didapati secara sudah keseluruhan total dari sub kategori berbagai hal berikut. Selanjutnya adalah analisis kritis. Implementasi mutu pada IKM Toko Mebel Jatiraya Kendari dan Dewayu Manado menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola dimensi kualitas dan biaya kualitas, cost of quality. Berikut ini adalah analisis kritis mengenai kekuatan dan kelemahan implementasi tersebut. Yang pertama pada toko mebel Jatiraya Kendari, kekuatannya berupa fokus pada pencegahan perusahaan ini mengalokasikan 2,95% total dari biaya penjualan untuk biaya pencegahan, khususnya pada perbaikan mesin agar tidak terjadi malfungsi dalam pengerjaan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan sangat aware terhadap kondisi mesin. Kelemahannya adalah absensi biaya penilaian apresial cost berdasarkan data penelitian tercatat masih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan masih belum terlalu memperdulikan kualitas formal dari produk. Yang kedua yaitu dari Wahyu Manado. Kuatannya fokus pada pencegahan juga. Perusahaan ini mengalokasikan dana terbesarnya sebanyak 11 juta sekian total dari biaya penjualan untuk biaya pencegahan, terutama untuk pemeliharaan mesin dan pada pemeliharaan bahan baku sebanyak 9, sekian, yang artinya perusahaan sangat menjaga kualitas dari bahan baku serta peduli pada kondisi mesin produksinya. Kelemahannya adalah absensi biaya penilaian apresial cost berdasarkan dari data penelitian ini. Biaya penilaian terutama pada tes laboratorium yang terendah jika dibandingkan dengan subkategori sebelumnya dengan nilai 3 juta sekian.
yang mengindikasikan perusahaan belum cukup aware dengan produk buatannya. Kesimpulannya ialah berdasarkan penelitian dua jurnal tersebut terlihat bahwa cara mengelola biaya kualitas sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kepuasan pelanggan terjaga. IKM Toko Mebel Jatiraya Kendari menekankan pencegahan untuk memastikan produk tetap terjaga meski di sisi lain biaya dari penilaian yang agak kurang diperhatikan. Sementara itu, Dewa Manado telah menerapkan keempat komponen biaya kualitas secara teratur dan juga masih memiliki kekurangan yang sama dalam hal biaya penilaian, terutama dalam biaya tes laboratorium. Secara umum, pengelolaan biaya pencegahan dan penilaian yang seimbang sangat penting dilakukan untuk mengurangi kegagalan produksi serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.